Oke, halo semuanya. Jadi ceritanya kemarin-kemarin gue lagi pengen jajan keyboard tapi yang murah-murah aja dan kalau bisa sih yang barangnya ada di Indo gitu. Jadi nggak ikut group buy ataupun harus beli dari luar negeri ya. Akhirnya gue cari tuh lewat marketplace lokal tentunya dan juga gue nyari juga di komunitas ya, entah itu di Discord ataupun di Facebook. Dan ternyata menarik juga bahwa sekarang pilihannya untuk budget board itu cukup banyak sekali, yang mungkin dulu tuh isinya cuma tofu sama KBD67 Lite doang. Nah, buat yang belum paham juga nih ya, barangkali budget board yang dimaksud untuk di custom keyboard itu harganya juta juga gitu, bukan berarti yang ratusan ribu. Jadi yang dimaksud budget board itu ya entry level kelasnya yang harganya biasanya cuma di 2 jutaan aja atau bahkan yang sekitaran 3 jutaan pun kalau untuk levelnya TKL itu termasuknya juga entry level di custom keyboard. Soalnya custom keyboard itu kan banyak yang di atas 5 juta itu masuknya mid end harusnya, dan ada juga yang dekat-dekat 10 juta atau di atas 10 juta itu masuknya untuk ke yang high end-nya. Nah, balik lagi soal nyari-nyari tadi, ternyata pilihannya tuh cukup banyak banget cuy. Ada kayak Keychron Q2, bahkan Echo 60, Tofu 60 pastinya, ada Hex 3C yang versi pertama, ada Cornetto 60, Brutal 60 dan lain-lainnya banyak banget. Kalau yang plastik-plastiknya juga banyak, ada Tiger Lite sekarang, ada D60 Lite, ada KBD67 Lite, ada apalagi yang Lite, ada NK65 Entry Edition tuh, itu plastik juga yang sekarang harganya harusnya udah murah juga cuy. Atau kalau yang akrilik kan ya ada Elastic 60, LED 60 atau Synthesis 60 kayak punya gua. Nah, kebetulan kemarin gua tuh nemu Brutal 60 yang harganya gua dapat di bawah 2 juta. Jadi keyboard ini sebenarnya keyboard tua ya, karena pertama ada tuh kalau nggak salah di tahun 2019 dengan harga yang kalau sekarang udah nggak masuk akal sih. Yaitu ada di $215 untuk A-stock alias sekitar 3 jutaan belum tax dan shipping. Itu pun belum termasuk PCB cuy. Cuma dapat case, FR4 plate, carrying case, microfiber cloth dan perintilan lainnya. Brutal 60 ini support universal 60% PCB, tapi kalau mau beli instant 60 dari Canon case-nya juga itu harganya ada di $60. Jadi totalnya habis sekitar $275. Wow. Tapi balik lagi tadi, karena keyboardnya udah cukup lama jadi harga aftermarketnya tuh udah pada turun juga, dan setahu gue Canon Keys tuh sempat ngadain semacam diskon gede-gedean kayak gitu buat Brutal V1 ya, karena mereka udah punya Brutal V2 tapi baru 65% doang kalau nggak salah ya. Jadi harga yang V1-nya tuh udah banyak yang drop juga. Dan lagian sebenarnya setupnya tuh agak kurang relevan gitu kalau dibandingkan dengan keyboard-keyboard zaman sekarang kalau bertahan di harga segitu. Cuma untungnya gue dapat harga yang cukup terjangkau banget di bawah 2 juta cuy, dan itu udah termasuk sama PCB-nya juga. Nah, seperti yang gue bilang di awal, Brutal 60 ini dapat carrying case. Ini carrying case-nya bagus banget sih, jauh lebih bagus daripada bawaannya KBD67 Lite, Tiger Lite atau D60 Lite. Di dalamnya ada kompartemen standar sini buat simpan perintilan ya, dan di tempat keyboardnya ini ada mold busa yang super tebal sekali. Ini kayaknya bener-bener aman sih buat dibawa kemana-mana. Oh iya, di sampingnya juga dia ada semacam tempat buat pasang label. Kali-kali keyboardnya terlalu banyak kan, terus lupa nih dalam case isinya apaan, ya bisa ditulis di sini. Terus sisanya ya sesuai yang gue bilang di awal, ada microfiber cloth buat bungkus keyboardnya. Terus ada seperangkat case warna abu-abu karena kebetulan ini warna abu-abu, ada FR4 plate juga warna putih, ada baut-baut, dan tentu saja di sini gue udah dapat PCB-nya juga yaitu Instant 60. Nah, karena di sini gue dapat PCB yang lengkap dengan stepnya juga, jadi bisa langsung pasang switch-nya. Untuk switch-nya di sini gue coba pakai SP-Star Blue Pink. Setelah pasang switch, kita tinggal pisahkan top dan bottom case, terus pasang rubber o-ring di top case-nya. Disusul dengan pasang plate ke top case-nya terus dibaut, tapi bautnya itu dikasih o-ring juga. Jadi sebenarnya dia ini top mount tapi dikasih o-ring atas bawah, jadi disebut burger mount sama Canon case-nya. Berikutnya tinggal satukan aja antara top dan bottom case-nya dengan cara dibaut tentunya. Untuk keycaps-nya di sini gue pakai Ion Caps Ancient Greek lagi dari Keepsmark. Keycaps-nya itu mulu bang, ya karena keycaps abu gue satu-satunya ini doang, gak ada yang lain. So udah jadi dan bentukannya begini. Brutal 60 ini pakai layout 60% dan dia itu punya 3 opsi top case ya, ada WK, WKL dan HKB. Untuk unit yang ada di gue ini tentu saja WKL alias Wind Keyless. By the way, karena gue demen banget sama WKL, ini keyboard mungkin gak akan gue angkut juga kalau bukan WKL sekalipun harganya murah.
Nah dari depan ini keyboard kelihatan cakep-cakep aja, simple kotak gitu aja dengan bezel yang rata antara atas bawah dan kiri kanannya. Tapi begitu lihat set profilnya, duh ini gue nggak demen banget sih sama set profilnya karena kelihatan terlalu kaku. Nggak tahu ini aneh banget dah set profilnya. Tapi ya udahlah, toh kalau lagi dipakai nggak kelihatan juga sih. Sedangkan untuk bagian bawah cuman ada di Boss logo Canon Keys aja dan di sini nggak ada weight apapun. Oh ya, meski Brutal 60 ini bukan gasket mount, tapi katot USB-nya itu dibuat cukup gede, malah ini gede banget sih. Jadi mungkin kalau pakai plat lembek kayak PC plate atau POM itu nggak akan nabrak juga sih USB-nya. Terus soal build quality ya bagus kok, anodize-nya ini nggak halus-halus amat tapi warnanya rapi ya sejauh pengamatan gue sih. Dan hasil CNC-nya pun rapi, nggak ada masalah sama sekali. Terus gimana soal tapping feel dan suara? Seperti biasa, mari kita tapping test. So untuk typing feel dia ini sedikit mirip O-ring mount kayak Elastic 60 atau Bakeneko 60, tapi yang gua maksud sedikit mirip tuh karena dia tuh punya sensasi getar-getar kayak si O-ring mount itu tadi, tapi jauh lebih firm daripada O-ring mount. Dan meskipun dia ini top mount, yang mana top mount tuh biasanya keras ya, tapi dia ini cukup ada empuk-empuknya. Tentu saja ya kebantu sama si rubber O-ringnya dan ini emang gua nggak baut sampai kenceng sih. Yang jelas ini lebih enak daripada tray mount tapi masih kalah enak dibandingkan dengan gasket mount yang bener-bener gasket mount ya. Terus untuk suaranya bisa kalian denger sendiri mungkin ya bahwa suaranya kedengeran banget, ada kopong dan juga hollow. Tapi sedikit sisi positifnya adalah suaranya dia nggak bawa suara foam sama sekali kayak di foam board karena emang nggak ada foamnya kan. Jadi suaranya tuh pure antara CFR 4 plate ketemu sama switchnya. Dan ini gue agak kaget sih, SP Star ketemu sama FR4 plate di Brutal 60 ini ternyata nggak sebacot itu. Gue kira bakalan bacot sebacot-bacotnya dah. Ya mari kita coba untuk benerin suaranya dikit. Di sini gue tambahin self cleaner 1,5 lapis di bagian bawah case-nya dan coba denger deh hasilnya. Ya hasilnya jadi lebih mendingan walaupun R1-nya masih aja ada hollow-nya di angka 1, 7, plus dan juga backslash. Yang jelas jadi lebih enak sih suaranya daripada kondisi sebelumnya yang nggak diapa-apain. Ya overall tentang Brutal 60 ini menurut gue dia adalah keyboard yang biasa aja, yang standar-standar aja. Maksudnya dibilang bagus enggak juga, tapi dibilang jelek enggak juga. Walaupun dia better daripada Tofu 60 sih. Cuma konteksnya kalau untuk para newbie yang mungkin baru mau punya custom keyboard, baru mau beli custom keyboard gitu nyobain. Ya Tofu 60 lebih gampang gitu nyarinya daripada nyari Brutal 60 atau let's say kayak Cornetto 60 yang harganya mirip-mirip ya, harga bekasnya karena itu board-board lama. Terus kayak Hex 3C yang versi pertama ya itu kan lebih susah nyarinya karena populasinya harusnya di Indo lebih dikit ya. Jadi ya bisa jadi referensi lah, siapa tahu nemu gitu loh, lumayan buat para pemula atau buat yang udah punya banyak board juga sebenarnya nggak ada salahnya sih punya ginian ngekip gitu ya, buat dipajang aja udah, buat sekadar punya doang gitu loh. Tapi kalau dibilang buat diandalin nggak bisa sih, kayak masih banyak gitu loh sekarang board-board yang lebih enak, lebih bagus daripada Brutal 60 karena ya dia keyboard tua juga sih. Balik lagi tadi kalau memang dapat harganya harga normal kayak SRP di sekitar $200 yang berarti itu 2 juta gede atau 3 jutaan, itu big no untuk Brutal 60 di tahun 2022 ini. Untuk yang V1 ya, kalau yang V2 nya gue belum pernah nyoba, kalau nggak salah V2 tuh baru keluar yang 65%, 60%-nya kayaknya belum ada sih.
Jadi ya paling segitu aja sharing jajanan gua kemarin-kemarin ya. Dari awal bulan kalau nggak salah gue beli ini keyboardnya. Jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.